Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari. Warta Jemaat Minggu 11 Juni 2023. Selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh pengunjung kebaktian ini. Marilah kita bersyukur untuk pagi hari yang indah ini dan untuk semua berkat yang Tuhan curahkan kepada kita. Kami juga menyambut dengan sukacita kepada Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Pamanukan. Mungkin jika ada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah, boleh bangkit berdiri supaya jemaat bisa melihat. Biston pagi diselenggarakan pada hari Rabu 14 Juni 2023 pukul 5.30 bertempat di gereja dipimpin Penatua Yuli Ati IA. Jemaat dan simpatisan ditunggu kehadirannya. Kebaktian rumah tangga akan diselenggarakan pada hari Kamis 15 Juni 2023. Waktunya pukul 19 atau jam 7 malam. Penyelenggara Penatua Yosafat Prasandahanario bertempat di gereja dipimpin Penatua Kristianto, liturgosnya Ibu Eli. Jemaat dan simpatisan diundang hadir dalam kebaktian tersebut. Persiapan guru sekolah minggu diadakan setiap hari Sabtu pukul 19 atau jam 7 malam bertempat di gereja. Diharapkan kehadiran seluruh guru sekolah minggu pada persiapan tersebut. Rapat Panitia Paskah 2023 akan mengadakan rapat dan evaluasi Paskah yang dilaksanakan pada hari ini, hari Minggu 11 Juni 2023. Waktunya setelah kebaktian bertempat di gereja. Kami mengharapkan kehadiran seluruh panitia Paskah dalam rapat dan evaluasi tersebut. Persekutuan Komisi Dewasa mengundang jemaat dan simpatisan hadir dalam persekutuan dewasa yang diselenggarakan pada hari Selasa 13 Juni 2023. Waktunya pukul 19 WIB atau jam 7 malam bertempat di kediaman Ibu Epi Sihombing, dipimpin Penatua Yosafat Prasandahanario, liturgosnya Ibu Heni Huta Barat. Jemaat dan simpatisan ditunggu kehadirannya. Info lowongan kerja diberitahukan kepada jemaat perihal informasi lowongan kerja. Yang pertama, kantor BPMSW yang berada di Jakarta. Yang kedua, Rumah Sakit GM Maranatha. Yang ketiga, Rumah Sakit Unggul Karsa Medika. Yang keempat, YPK Balai Keselamatan. Bapak Ibu, untuk syarat dan kualifikasi Bapak Ibu bisa membaca di papan pengumuman gereja. Katekisasi diberitahukan kepada jemaat dan simpatisan. Majelis Jemaat telah membuka pendaftaran kelas katekisasi baru. Bagi jemaat dan simpatisan yang akan mengikuti kelas katekisasi baru tersebut dapat mendaftarkan diri melalui Penatua Kristianto atau Sekretariat Gereja. Persembahan syukur tahunan diberitahukan kepada jemaat dan simpatisan untuk dapat daftar persembahan syukur tahunan yang telah masuk sampai dengan hari Minggu 4 Juni 2023. Jemaat dapat dan simpatisan dapat membaca pada dinding pengumuman gereja. Jika ada kesalahan, nanti kami akan merevisi kembali. Kami mohon maaf atas kesalahan tersebut. Dan bagi jemaat yang belum mengumpulkan persembahan syukur tahunannya, kiranya dapat menyampaikannya baik berupa amplop ataupun celengan. Kita akan menyaksikan publikasi Persekutuan Wilayah Klasis Bandung Gabungan.
Sekian warta jemaat pada pagi hari ini. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari NKB 42 bait 1 sampai 3, Fajar Menyingsing. Fajar menyingsing, indah bagaikan terang yang mengiring sabda Tuhan. Puji halikmu atas ciptaan. Indahnya hujan dan matahari, ciptaan Tuhan selalu segar. Puji Kalik-Mu karena di bumi Pohon bertumbuh, bunga mekar. Siang dan malam, terang serta hujan, indahnya alam karya Tuhan. Milik-Mu yang menciptakan hari yang lalu, hari depan. Kebaktian kita berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, 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 amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan saudari sekalian. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah minggu ini adalah belas kasih Allah yang akan mengajak kepada kita semua untuk memahami bahwa panggilan kita adalah merespon pengampunan dari Tuhan dengan menyatakan kasih bagi setiap orang yang kita jumpai. Untuk itu, kata pembuka yang akan mengantar kita dalam ibadah ini diambil dari Matius 9 ayat yang ke-13 yang berkata, "Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." PKJ 179, kasih paling agung. Kasih paling
ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu Tuhanku. Ya Allah, besar kasih-Mu kepada kami. Di dalam kasih Engkau melindungi kami dari segala yang jahat. Ampunilah kami karena kami menjauh dari kebenaran-Mu dan menjatuhkan diri pada hal yang jahat di mata-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Allah, Engkau mengetahui semua yang ada dalam hati, pikiran, dan semua yang kami lakukan. Ampunilah kami ya Allah, di dalam hati, pikiran, dan perbuatan kami kerap terselip hal yang buruk. Kasihanilah kami ya Tuhan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Kasihanilah kami ya Tuhan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah. Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia berkenan mengaruniakan anugerah pengampunan bagi setiap orang yang bertobat di hadapannya, sebagaimana dinyatakan dalam
Roma 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan beserta kita. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Nyanyian kesanggupan dari KJ 178, karena kasihnya padaku. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan bersukacita sebab kami dapat mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Buktinya kami setiap hari dituntun bersama Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami, di dalam pendidikan kami, pekerjaan kami, dan segala aktivitas kami setiap hari. Khususnya ketika pagi ini kami dapat bangun dengan tubuh yang baik, kami dapat tiba di tempat ini dengan selamat, kami dapat bersekutu dengan keluarga dan saudara seiman, kami dapat memuji Tuhan melalui nyanyian kami. Itu semua hanyalah anugerah kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kini
Tiba saatnya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Pimpinlah kami ya Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dengan segala keterbatasan kami, sehingga firman itu dapat tertanam di dalam hati dan pikiran kami, untuk dapat kami nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Hosea 5 ayat 15, dilanjutkan dengan Hosea 6 ayat 1 sampai 6. Aku akan pergi pulang ke tempatku, sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di dalamnya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaran dami-dami. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 50 ayat 7 hingga 15 secara berbalasan. Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu.
rasaku. Jika aku lapar, tak usah ku katakan, sebab dunia dan isinya milikku. Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Tuhan Allahmu. Daging lembu jantan yang aku makan, atau darah kambing jantan ku minum. Persembahkan syukur sebagai korban, yang ajar kepada yang maha tinggi. Berseru kepadaku di waktu kesesakan, kau luputkan dan kau muliakanku. Dengarlah, hai umatku, aku akan berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Tuhan Allahmu. Bacaan kedua diambil dari Roma 4 ayat 13 sampai 25. Sekali lagi bacaan kedua diambil dari Roma 4 ayat 13 sampai 25. Beginilah firman Tuhan. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya
tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Yesus Kristus diambil dari Injil menurut Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13, dilanjutkan ayat 18 sampai 26. Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13, dilanjutkan ayat 18 sampai 26. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Ayat 18. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu ke atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat hari Minggu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara, saya mempunyai sebuah foto, ya. Nanti silakan saudara berpikir apa yang muncul dalam benak saudara ketika melihat
foto ini ya. 1, 2, 3. Silakan dilihat baik-baik orangnya. Lagi ngeliatin saudara itu. Sudah? Apa yang saudara pikirkan, terlintas dalam pikiran saudara melihat orang yang ini nih? Apa? Seniman. Oke, seniman. Boleh. Ada lagi? Apa? Preman. Ya, oke, preman. Ada lagi? Ya, mungkin beberapa orang akan langsung melihat penampilannya ya. Apanya? Yang pertama, biasa mencolok. Tatonya ya, seluruh tubuh tuh. Mungkin sampai dalam-dalamnya, cuma nggak kelihatan aja tuh. Atau mungkin langsung gondrongnya gitu ya. Kalau tadi Mas Tiar melihat langsung, wah ini wajah seniman nih gitu ya. Mungkin wajah seniman ya gini-gini gitu ya. Atau mungkin lihat wajah gantengnya mungkin gitu ya, bisa jadi gitu ya. It's okay ya, biasanya memang pertama yang dilihat oleh mata itu ya penampilan ya. Nah kemudian tapi beberapa orang kemudian melihat itu lebih jauh begitu ya. Bukan hanya soal penampilan tetapi kemudian dihubungkan dengan sebuah stigma tertentu atau sudut pandang masyarakat tertentu begitu ya. Wah, tatoan nih. Mungkin ini penjahat ya, penculik gitu ya. Wah, bertato nih mesti orang jahat nih gitu ya. Gondrong apalagi. Apalagi kalau di TV-TV itu orang-orang jahat tuh tampilannya kayak gini nih gitu ya. Jadi dalam paradigma anak-anak kalau orang jahat tuh kayak gini gitu ya. Ketemu di jalan, waduh ada penculik nih. Hati-hati gitu ya. Bahkan mungkin secara ekstrim melihat, wah jangan-jangan orang ini suka melanggar norma sosial ya. Orang yang jahat, orang yang berdosa gitu bahkan ya. Dia mengatakan ya dosa apa menato tubuh gitu ya. Tubuh adalah bait Allah begitu ya, nggak boleh di ini. Ada yang sampai sejauh sana gitu ya. Udah kalau ketemu orang kayak gini tuh mending nggak usah dideketin, dijauhin aja. Dia nggak punya masa depan lah ya. Nanti kita bisa ketularan. Ya. Ada yang kemudian ya bisa langsung menghubungkan dengan paradigma atau stigma tertentu begitu ya. Bahkan ya tadi ekstrimnya bisa menghakimi langsung, wah berdosa tuh dia gitu ya. Saudara, orang-orang di zaman Tuhan Yesus pada saat itu pun juga akan melakukan hal yang sama ketika mereka melihat atau mendengar kata pemungut cukai ya. Pajak, cukai, pajak ya kalau sekarang ya. Seperti apa yang dilakukan oleh Matius di dalam bacaan kita pada saat ini ya. Bagi orang pada saat itu pemungut cukai ini dipandang sebagai profesi yang termasuk dalam golongan pendosa berat ya. Kalau mereka udah dengar kata pemungut cukai itu alarm mereka langsung muncul paradigma tertentu begitu ya. Terus mungkin yang bertanya, loh anak saya kerja di pajak, teman saya kerja di pajak, apakah mereka orang yang berdosa juga gitu ya. Langsung kesimpulannya ke sana gitu ya. Tapi tahan dulu sebelum sampai kepada kesimpulan itu begitu ya. Kenapa pada saat itu pemungut cukai atau pemungut pajak ini dianggap sebagai pendosa yang berat? Adalah pertama karena mereka bersekongkol ya, bekerja sama untuk penjajah Romawi ya. Mereka menjadi, kalau bahasa sekarang mungkin bahasa kasarnya, jadi antek-anteknya penjajah gitu ya. Padahal mereka orang Yahudi gitu ya. Mereka dianggap menguntungkan penjajah, mendukung penjajahan mereka ya. Dan secara otomatis, secara langsung mereka kemudian memberatkan rakyat begitu ya. Mereka menagih para nelayan, petani ini begitu ya. Bahkan dengan tarif yang lebih tinggi begitu ya, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
Dan konsekuensinya ketika mereka tidak mau, maka serdadu-serdadu Romawi ini akan menyakiti mereka, begitu ya. Dipaksa agar mereka mau, ya. Oleh karena itu mereka seringkali disebut sebagai perampas harta milik orang lain, ya. Dan mereka menjadi kaya karena kecurangannya itu, ya, karena kekerasannya itu, dan apa yang sudah dilakukan ini, ya. Jadi konteksnya adalah itu, ya. Sangat berbeda dengan sekarang, ya, bahwa banyak orang yang bekerja di pajak dan kawan-kawan itu. Bukan itu masalahnya, tetapi jika ada penyelewengan di sana, itulah yang kemudian menjadi permasalahannya, ya. Ya, seperti yang terjadi akhir-akhir ini, ya. Kalau saudara tahu, ya. Nongkrong di balkon pakai Xiaomi. Ya, enggak ikut. Nongkrong di balkon pakai Xiaomi. Cakep gitu loh. Coba ya, coba. Nongkrong di balkon pakai Xiaomi. Anaknya beli Rubicon, rakyatnya cuma bisa beli Indomie. Jokes. Jangan bilang siapa-siapa. Itu banyak yang sarkas-sarkas bahwa kemudian pajak dipakai untuk kepentingan tertentu, gitu ya. Nah, akan tetapi menarik kemudian Tuhan justru menghampiri, bahkan memanggil Matius sang pemungut cukai untuk mengikuti dia, ya. Ya, Tuhan Yesus tidak berusaha untuk menghakimi atau mempermalukan sang pemungut cukai ini, ya. Bahkan dikatakan Tuhan Yesus dan para murid berkenan untuk datang ke rumah Matius dan menikmati makan bersama para pemungut cukai lainnya. Ya, dikatakan di sini orang berdosa yang lainnya, begitu ya. Mungkin ya termasuk ini, begitu ya, teman-temannya si Matius ini. Tapi mari kita lihat respon dari orang-orang Farisi yang melihat hal itu, ya. Tindakan Tuhan Yesus ini dianggap sebagai tindakan yang kurang wajar pada saat itu, ya. Kenapa Tuhan Yesus yang dikenal banyak orang itu orang yang saleh, ya, tapi makan bersama dengan orang-orang yang berdosa, ya. Saya bayangin kalau misalnya kejadian ini viral, ya, di konteks sekarang, ya, orang Farisi berniat untuk memviralkan itu, ya. Mungkin judul di YouTube-nya jadi begini, ya. Viral, seorang guru Yahudi yang saleh tertangkap sedang bersama-sama dengan orang keji dan berdosa. Inilah alasannya, nomor 3 bikin greget, gitu ya, bikin kaget. Bisa jadi, ya, diviralkan, kemudian saya atau mungkin kita semua boleh mengkomen itu dengan bebas, dengan pedas, ya. Wah, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, ya. Kalau sudah kata jangan-jangan bahaya, nanti bisa kemana-mana, ya. Faktanya Tuhan Yesus sedang makan bersama, tapi isunya bisa kemana-mana, ya. Digoreng bermacam-macam, ya. Mereka akan bertanya, ya, orang Yahudi ini, orang Farisi ini, mengapa gurumu makan bersama dengan para pemungut cukai dan orang berdosa? Itu sebuah tindakan yang kurang begitu wajar, ya. Tetapi ketika Tuhan Yesus mendengar, ia berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Pertanyaan Tuhan Yesus ini sangat masuk akal, ya. Orang sehat jelas tidak membutuhkan dokter, tabib, ya. Kalau sekarang dokter mungkin begitu. Ya hanya orang sakit, ya. Karena apa? Ia ingin pulih dari sakitnya itu, ya. Dan dalam hal ini mungkin bukan tubuh Matius yang sakit, ya, tetapi mungkin hati, pikiran dan perbuatannya, ya. Oleh karena itu Yesus sang tabib, ya, mau untuk mendekati dan memanggil orang yang sakit itu. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ada yang melihat teks ini, orang benar ini bukan berarti benar secara kehendak Allah gitu,
tetapi orang-orang yang merasa paling benar sehingga ia tidak mau terbuka dengan Yesus Kristus itu sendiri. Sedangkan orang yang berdosa, ia menyadari kesalahannya tetapi ia terbuka untuk pemulihan dari sang tabib itu. Yesus mengasihi orang berdosa sebab mereka memang sungguh membutuhkan pertolongannya. Semakin orang berdosa menjauh dari Allah, maka semakin Allah berbelas kasihan kepadanya. Tuhanlah yang mencari, memanggil mereka untuk mengabarkan belas kasih Allah kepada orang-orang yang berdosa. Bahkan di ayat yang 18-26, Tuhan Yesus juga peduli, berkenan kepada orang yang anak perempuan kepala ibadah yang sakit, ya, serta perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Tuhan juga peduli terhadap mereka. Nah, pertanyaannya yang menarik adalah, lalu apa yang maksud Tuhan Yesus katakan, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan? Apakah ayat ini bisa menjadi dasar? Tuh kan, di gereja tuh persembahan tuh jangan. Kenapa? Tuhan aja ngelarang kok buat persembahan. Ya. Apakah maksudnya seperti ini? Tentu bukan. Ya. Perkataan Tuhan Yesus ini mengutip dari kitab Hosea yang juga menjadi bacaan pertama tadi. Ya. Konteksnya adalah umat Israel sedang menjalani pertobatan sebagai tanda kesetiaan mereka kepada Allah. Ya. Tadi dikatakan kesetiaan mereka itu seperti embun di pagi hari itu. Gampang hilang gitu ya. Dan salah satu bentuk pertobatan itu adalah dengan menjalankan ritual persembahkan korban bakaran. Ya. Ada ritualnya mempersembahkan korban bakaran. Namun pemahaman ini kemudian berkembang dan mulai berubah arah, memiliki perubahan arah begitu ya. Umat merasa dengan menjalankan ritual tersebut mereka dapat semena-mena, ya. Ya nggak apa-apalah, nggak setia, toh nanti bisa mempersembahkan ritual juga lunas gitu ya, gampang. Ritual hanya menjadi formalitas bahkan sebagai bentuk kepura-puraan saja. Ya. Artinya korban sembelihan atau ritual sebanyak apapun, jika tanpa disertai kesungguhan akan sia-sia. Jadi yang ingin Tuhan tekankan adalah bukan pertama-tama dengan ritual, ya, ritus, tetapi sebuah komitmen untuk mengalami belas kasih Allah itu, menyadari kesalahan itu, berbalik dan rindu untuk mengenal Allah dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Itulah makna pertobatan yang sejati. Dan pada akhirnya kita tahu itulah yang dipilih oleh Matius sang pemungut cukai. Kita nggak tahu apakah mungkin pemungut cukai meninggalkan profesinya atau mungkin ia berubah dari apa yang biasa dia lakukan, begitu ya. Kita nggak tahu, tetapi ada keterbukaan ya yang dialami oleh Matius ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap kita mungkin memiliki masa lalu atau bahkan dianggap orang lain sebagai tindakan yang berdosa. Mungkin hanya kita dan Tuhan yang tahu. Namun demikian melalui kisah Matius sang pemungut cukai, kita belajar bahwa Tuhan Yesus ternyata tidak anti dengan orang berdosa. Ya. Tuhan tidak hadir untuk mencari mereka, untuk menghukum dan mempermalukan orang berdosa. Tetapi Ia mau memanggil mereka agar mereka mengalami belas kasih Allah, agar mereka dapat melakukan pertobatan yang sejati. Karena itulah mereka akan diampuni. Gimana caranya? Dengan rajin datang ke gereja? Baik sekali. Dengan mulai rajin membaca Alkitab dan berdoa setiap hari secara rutin? Baik sekali. Semua itu baik jika dilakukan dengan kesungguhan hati, bukan keterpaksaan atau formalitas belaka. Saudara, mungkin saudara masih ingat foto gambar yang tadi, ya, orang yang seringkali dianggap
sesuatu yang negatif begitu ya. Nah, kita akan melihat sebenarnya dia itu siapa sih ya. Silakan di play. Sekilas tampaknya memang seperti anak jalanan. Celana jeans, kalung besi, jaket, dan tubuh penuh tato. Tak ada yang mengira bahwa dia adalah pendeta. Namanya Pendeta Agus Sutikno, asal Semarang, Jawa Tengah. Sesuai penampilannya, ia dijuluki sebagai pendeta jalanan. Pendeta jalanan. 2004 ia mengabdikan diri di kawasan daerah Semarang sana. Ia merangkul transgender, anak jalanan, dan pengguna narkoba. Di tempat ini Awalnya ia ditolak warga karena pelayanan itu. Warga takut jika ini untuk kristenisasi. Dia juga mendirikan yayasan ya, untuk tempat pelayanannya, menampung sekitar 80 transgender dan anak-anak jalanan. Bahkan sebagian adalah pengidap ODA, HIV/AIDS. Saudara, mungkin dulu masa lalunya gak sekarang begitu ya. Mungkin dulu memang ia pemabuk, ia melanggar banyak moral, bahkan mungkin ia dulu dianggap sebagai orang yang berdosa begitu ya. Tetapi kemudian ia mengalami belas kasih Allah itu. Dan kini ia mengabdikan hidupnya untuk menyatakan belas kasih kepada orang-orang di sekitarnya. Orang-orang yang dianggap berdosa oleh masyarakat tuh. Para transgender, orang-orang HIV, ODA, orang dalam HIV/AIDS, pengguna narkoba begitu ya. Agar banyak orang juga mengalami itu belas kasih Allah ya. Kita pun juga diundang untuk menyatakan belas kasih Allah kepada sesama kita. Tidak harus seperti Pendeta Sutikno tadi. Jika saudara memang terpanggil untuk itu, ya why not begitu ya, mengapa tidak? Tetapi apa yang penting yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sendiri adalah mulai dari memeriksa kacamata atau cara pandang kita terhadap orang lain. Hal itu penting sebab sudut pandang kita, kacamata kita itu akan menentukan bagaimana kita berpikir dan bertindak kepada orang lain. Ya, ada yang menggunakan kacamata yang negatif begitu, yang seperti mudah menyatakan atau menghakimi dosa orang lain yang dianggap berbeda, para transgender misalnya, atau ODA tadi ya. Berdosa tuh, salah tuh ini. Jari telunjuk yang siap menuding orang lain, padahal ada keempat jari yang mengarah kepada orang itu. Tentu bukan itulah yang diharapkan. Mari kita gunakan kacamata sudut pandang yang positif, kacamata belas kasih Allah ini dalam melihat orang lain ya. Ya mungkin mulailah dari kurangilah berprasangka buruk terhadap orang lain, agama lain, suku lain begitu ya. Karena dari prasangka buruk inilah yang kemudian bisa memicu sebuah konflik bahkan pertikaian. Mungkin kita juga bisa belajar untuk tidak mudah untuk menghakimi, menyatakan dosa orang lain, sebab itu bukan tugas kita. Seperti Tuhan Yesus, tugas kita adalah mendukung, mendoakan, bahkan merangkul mereka agar ia dapat mengalami sentuhan belas kasih Allah yang akan mengubah kehidupannya. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat kami undang berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan
mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu tanggal 25 Juni jam 9 waktu Indonesia Barat, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan ini, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak Ia lahir, melayani, menderita, sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersekutukan dengan Kristus, sehingga Ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh Kristus dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkurban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat
dan mendengar serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Apakah saudara bersiap dan akan ikut dalam perjamuan kudus pada hari Minggu 25 Juni jam 9 pagi mendatang? Saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang menyapa kami pada pagi hari ini. Kami diajak untuk tidak mudah menghakimi atau menilai dosa orang lain, sebab kami sadar kami juga memiliki banyak dosa yang mungkin lebih banyak dibandingkan orang tersebut. Tapi kami belajar ya Tuhan dari Matius sang pemungut cukai, bahwa Tuhan Yesus itu peduli terhadap kami semua orang berdosa ini. Tuhan mau mencari manggil kami agar kami dipulihkan, kami diampuni. Karena dengan itu kami diutus untuk juga menyatakan belas kasih kepada orang lain, menggunakan kacamata belas kasih untuk memandang orang-orang di sekitar kami, sehingga bukan penghakiman prasangka buruk yang muncul, tetapi apresiasi, saling merangkul, saling mendukung, saling berjalan bersama untuk mewujudkan dunia ini semakin menjadi lebih indah lagi. Tuhan, pada saat ini kami juga bersama-sama menyatakan doa syafaat kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk mendengarnya. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami, khususnya ketika tahun depan kami akan melaksanakan pesta demokrasi. Tuhan memberkati setiap lembaga yang ditunjuk untuk mempersiapkannya, dan Tuhan juga menolong kami semua untuk dapat secara kritis memilih para pemimpin yang itu semua kiranya boleh membawa kebaikan bagi bangsa ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi gerejamu GKI Pamanukan, anggota jemaat dan juga simpatisan yang turut bersama-sama berbakti kepada Tuhan di tempat ini. Kami juga membawa segala pergumulan, segala hal yang menjadi tantangan bagi gereja ini, agar kami dapat saling bahu-membahu, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling merangkul satu dengan yang lain sebagai anggota tubuh Kristus, sehingga gereja ini boleh semakin nyata menjadi saksi Tuhan di dalam dunia ini. Kami secara khusus juga berdoa Tuhan bahwa pada tanggal 25 Juni nanti kami akan merayakan perjamuan kudus. Berikan kami kesehatan dan keselamatan agar kami dapat merayakan, menikmati roti dan anggur ini sebagai ungkapan syukur yang mengingatkan kami akan pengorbanan Kristus yang menyelamatkan kami semuanya. Kami juga berdoa bagi jemaat kami yang saat ini sedang sakit atau menjalani proses pemulihan. Kami mengingat Bapak Ninanhan, Bapak Tagor Belumbantoruan, Ibu Mika T, Ibu Sundari, Ibu Yuliana P, Ibu Bertimani Huruk, dan juga Bapak Walanda yang dalam beberapa waktu ke depan akan menjalani operasi di bagian organ tubuhnya. Tuhan, kami sungguh percaya bahwa Tuhan menemani segala proses pemulihan dan juga segala penanganan medis yang akan dilakukan. Sebab kami percaya Tuhan turut bekerja di dalam para dokter, obat-obatan dan minuman
yang kami sungguh percaya itu juga dapat mempercepat proses pemulihan yang ada. Tuhan, kami juga mohon Tuhan menemani kami ketika pada saat ini juga masih bergumul dengan segala sakit penyakit yang masih kami harus hadapi. Ada kekecewaan, ada kesakitan, ada rasa khawatir, cemas yang saat ini ada dalam tubuh kami. Tapi mampukanlah kami Tuhan untuk menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang terbaik bagi kami. Tolonglah agar Tuhan menggantikan itu semuanya dengan iman pengharapan dan kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami pinta dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bahwasanya Tuhan itu baik, Ia mengubah kehidupan kita dan memberi berkat untuk kehidupan kita. Untuk itu, marilah datang kepadanya dengan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat akan firman-Nya di dalam 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah Kau lihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita memuji Tuhan dari PKD 271, jangan kumpulkan harta. Kumpulkan harta dunia mengat merusak pencuri membongkarnya. Harta surga kumpulkanlah karena tak semua di mana hartamu disitulah hatimu. Banyak yang khawatir akan masa depan dan berlebihan kumpulkan harta benda, akhirnya bergantung pada kekayaannya, tak lagi pada Yesus harapannya tetap. Yang kumpulkan banyak tak kelebihan, Dan yang sedikit pun takkan kekurangan. Burung yang di langit, bunga bakung di lembah, tetap dipelihara Tuhan selamanya.
persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala rahmat dan berkat-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Jika pada saat ini kami boleh memberikan persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu, itu semua adalah karena anugerah dan penyertaan-Mu di dalam pekerjaan dan usaha yang boleh kami lakukan setiap hari. Kami juga mohon ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga melalui usaha dan pekerjaan kami lebih memuliakan nama-Mu pada waktu yang akan datang. Tuhan, pada saat ini kami membawa persembahan kami, kiranya Engkau memberkati persembahan ini, supaya persembahan ini boleh dipergunakan untuk membangun kerajaan-Mu di dunia, terutama di gereja-Mu, Gereja Kristen Indonesia Pamanukan. Engkau berkati majelis jemaat yang mengelolanya, agar persembahan ini boleh dipergunakan sebaik-baiknya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Mengutus kita ke dalam dunia untuk yang miskin dan lapar berkeluh, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawat orang terbelenggu, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kiranya Allah memberkati kita dengan senyum dan tawa yang membuat dunia lebih bermakna, dengan tangis dan air mata yang membuat derita sesama lebih ringan untuk ditanggungnya, dengan kisah iman dan kidung pengharapan yang membuat perjalanan hidup kita tak sepi dan membosankan, dengan keberanian dan suara nyaring untuk mempersaksikan Allah yang tak pernah menyesal telah mencintai dunia. Kiranya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus melingkupi kita,
mengasuh dan mendewasakan kita, memandang kita dan tersenyum kepada kita kini dan selamanya.